Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan keluargaku, channelku sendiri, Rizky Indah Pratiwi. Di video kali ini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Bersatu dengan Allah karyanya Agus Mustafa. Ini dia bukunya. Jing jing. Oh, terbalik. Jing jing. Ini dia. Cover depannya ini cover belakangnya. Ini ya. Nah, kalau menurut aku cover-cover dari bukunya Agus Mustafa ini cukup khas banget gitu. Karena pas aku lihat di Google buku-bukunya itu kira-kira covernya tuh warna tuh agak gelap gitu lah. Pokoknya khas lah, satu vibes kayak yang ini juga kan, warna-warna yang biru, hijau gitu. Tapi bagus sih kalau kata aku covernya gitu. Terus kenapa sih aku pilih buku ini gitu di antara sekian banyak buku yang ada? Nah, jadi alasan yang paling utama, alasan yang paling mendasar kenapa waktu itu aku pilih buku ini, karena aku dapat rekomendasi dari dosen aku untuk cari buku yang penulisnya itu Agus Mustafa. Nah, kemudian aku cari kan di Google, ternyata banyak banget bukunya itu, dan akhirnya aku pilih satu buku yang ini karena menurut aku judulnya menarik gitu, Bersatu dengan Allah. Aku lantas berpikir gitu, maksudnya tuh gimana gitu bersatu dengan Allah itu. Terus pas aku beli di toko online shop gitu, terus pas datang aku baca kan bagian belakangnya, semacam sinopsis mungkin ya. Terus baru baca belakangnya aja aku udah diajak berpikir gitu gimana lagi di dalamnya kan. Nah, ya udah aku waktu itu baca deh sampai beres. Tapi waktu itu di tengah-tengah jalan sebenarnya aku agak terdistraksi sama buku lain. Buku yang jenisnya tuh kan, kalau ini bukunya jenisnya tuh kayak diskusi tasawuf modern kan, ini serial ke-6-nya. Sedangkan waktu itu aku di tengah jalan terdistraksi sama buku lain yang genrenya tuh kayak self development gitu. Bukunya tuh ada di sini, bukunya Ardi Muhammad yang judulnya What's So Wrong About Your Life. Ini tuh aku merasa waktu itu kayak pengen baca buku ini gitu. Tapi akhirnya aku kembali lagi ke jalan buku ini. Akhirnya aku lebih memilih buku ini untuk dijadikan bahan dari book report aku. Nah, untuk penulisnya sendiri, Agus Mustafa, beliau itu merupakan alumni Teknik Nuklir UGM dan udah menulis lebih dari 50 buku. Beliau itu merupakan penulis yang cukup produktif ya, karena dalam 3 bulan itu bisa menerbitkan 1 buku gitu setidaknya. Dan juga ia tuh pernah membuat kayak buku dari pengalamannya sendiri gitu waktu ke Mesir. Dan bukunya itu dijadikan sebuah judulnya itu Ekspedisi Sungai Nil. Ya, Ekspedisi Sungai Nil. Keren banget sih kalau kata aku, karena dia bisa menjadikan pengalaman dan perjalanan dia itu menjadi sebuah buku, itu keren. Terus juga selain menulis buku, Agus Mustafa ini juga mengasuh sebuah kajian gitu di Facebook, dan materi-materi kajian di Facebook itu juga ia terbitkan dalam sebuah buku gitu. Terus kalau misalkan kalian lihat ya di YouTube itu ada channelnya sendiri, channel officialnya beliau yang isinya tuh membahas buku-bukunya yang udah beliau tulis gitu. Termasuk buku ini juga ada. Kalau kalian pengen lihat, kalian bisa langsung mampir ke channelnya beliau, channelnya Agus Mustafa. Nah, di buku ini isinya itu aku bagi menjadi 4 fokus buku supaya gampang. Yang pertama itu manusia butuh Tuhan, yang kedua itu tak ada Tuhan selain Allah, yang ketiga Allah Sang Maha Cinta, dan yang terakhir dunia hanyalah semu. Nah, kenapa aku kasih fokus bukunya itu judulnya seperti itu, nanti akan aku bahas, tapi sebelumnya tolong like, comment, and subscribe dulu, oke? Oke, fokus buku yang pertama itu aku kasih judul Manusia Butuh Tuhan. Kenapa? Karena dari buku ini yang pertama aku baca banget itu ada sebuah kesimpulan di mana Agus Mustafa ini menyatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak bertuhan. Jadi semua manusia itu sebenarnya bertuhan, meskipun Tuhannya itu bukan seperti Tuhan yang kita tahu. Misalkan kita bertuhan kepada Allah gitu kan. Nah, orang-orang yang mengaku tidak bertuhan atau orang-orang yang mengaku ateis itu sebenarnya mereka juga bertuhan, tapi menuhankan sesuatu yang ia jadikan pusat atau tujuan hidupnya gitu. Kayak misalkan ia menuhankan kekuasaan, atau misalkan harta dan tahta, jelek gak apa-apa asal banyak duitnya gitu. Lagu TikTok.
Nah, seperti itu, kira-kira ada yang bertuhan kepada kekuasaan, kepada harta, dan lain-lain yang memang ia anggap lebih kuat darinya gitu. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk yang lemah, jadi ia selalu membutuhkan sesuatu yang lebih kuat darinya, yang bisa menolong dirinya gitu. Nah, dalam pencarian Tuhan itulah banyak orang-orang yang tersesat dan malah menemukan Tuhan-Tuhan yang lain, yang sebenarnya tidak bisa menolong mereka gitu. Nah, fokus buku yang kedua itu aku berjudul Tak Ada Tuhan Selain Allah. Kenapa? Karena di fokus buku kedua ini menjelaskan kenapa kita itu bertuhan hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Kenapa tidak ada Tuhan-Tuhan lain? Ya, karena bisa kita bayangkan gitu ya, kalau misalkan di dunia ini ternyata ada dua Tuhan, pasti keduanya itu akan saling bersaing dan saling mengalahkan siapa yang paling kuat di antara kedua Tuhan itu gitu. Misalkan aja ya, ada dua Tuhan, yang satu ingin menurunkan rahmat, satu lagi ingin menurunkan bencana misalkan. Kan ribut yang mana yang mau diturunkan dulu gitu, rahmat atau bencana gitu. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa Tuhan itu hanya satu, kenapa, dan hanya Allah gitu yang berhak kita sembah. Kayak gitu. Terus juga di buku ini tuh dijelaskan tentang sifat-sifat Allah. Contohnya Allah itu meliputi segala hal, termasuk yang baik, yang buruk. Orang-orang kafir pun diliputi oleh Allah gitu, maksudnya oleh zat Allah. Nah, pendapat ini tuh sebenarnya memang agak kontroversial ya, karena setelah saya lakukan analisis di bab 3 itu banyak pendapat yang agaknya berbeda gitu dengan pendapatnya Agus Mustafa di buku ini, bahwa Allah itu meliputi segala hal. Zat Allah itu meliputi hal-hal yang kotor gitu. Ya, sebenarnya menurut Agus Mustafa, karena Allah itu tidak bisa dikenai baik atau buruk gitu. Yang bisa dikenai baik atau buruk itu hanyalah kita sebagai makhluk gitu. Karena tidak ada yang bisa mengatakan, oh ini tuh baik untuk Allah, oh ini tuh buruk untuk Allah. Jadi memang yang meliputi segala hal itu bukan hanya ilmu Allah, tapi juga zatnya. Karena kita itu tidak bisa memisahkan antara zat Allah atau ilmu Allah atau sifat Allah. Semua itu tunggal gitu. Kayak gitu. Nah, fokus buku yang ketiga itu aku kasih judul Allah Sang Maha Cinta. Karena kayak gini ya, kalau misalkan kita dengar kata cinta gitu, mungkin kita akan terbayang seorang yang kita cintai gitu, atau istilahnya doi gitu ya, gebetan atau apapun lah namanya. Cinta itu kalau misalkan kita udah cinta terus seseorang, pasti kita itu pengen banget deket sama dia terus, pengen rasanya tuh dunia tuh cuma milik kita berdua gitu kan, asik. Atau pokoknya kita tuh bisa merelakan segala hal buat dia, ngelakuin apapun supaya dia senang, ngejauhin hal-hal apapun yang bisa bikin dia marah atau bisa bikin dia sedih gitu kan. Nah, sama dengan cinta kepada Allah gitu. Kalau seorang hamba sudah cinta kepada Allah, kekasihnya, maka ia itu sudah bisa merelakan segala hal untuk Allah gitu, melakukan hal yang diperintahnya, menjauhi segala larangannya gitu. Nah, itu berarti dia udah cinta. Tapi untuk mencapai tahap cinta itu, pertama-tama kita harus mengenal Allah dulu, mendekat kepada Allah hingga akhirnya kita bisa cinta gitu kan. Karena ya sebenarnya Allah itu memang selalu mencintai kita tanpa mungkin kita sadar, atau misalkan kita lupa bahwa Allah itu mencintai kita. Tapi Allah itu yang memang selalu mencintai hambanya, dan bahkan Allah sendiri cinta itu gitu. Makanya saya beri judul Allah Sang Maha Cinta gitu. Juga dijelaskan mengenai gimana cara menautkan hati kita kepada Allah gitu, supaya memang beribadah itu kita didasarkan atas cinta kita kepada Allah, bukan hanya sekedar ikut-ikut atau hanya sekedar melaksanakan kewajiban kayak gitu. Nah, fokus buku yang terakhir itu aku kasih judul Dunia Hanyalah Semu. Kenapa? Karena ya memang kehidupan dunia itu fana gitu. Bahkan dalam buku ini tuh dijelaskan ada temannya Agus Mustafa yang merasakan bahwa dia itu kayak hidup dalam mimpi gitu. Hidup tapi serasa tidak hidup gitu. Ya, tapi memang kehidupan dunia itu Allah sebutkan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 64, kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau dan main-main gitu. Jadi ya tidak lebih dari sekedar mampir gitu, karena yang kekal itu ya di akhirat, kehidupan di akhirat nanti. Tapi Agus Mustafa ini berpendapat bahwa semuanya itu nanti akan kembali kepada ketiadaan mutlak, termasuk dengan surga dan neraka. Saya kurang paham gitu ya lebih jelasnya bagaimana, karena ada buku Agus Mustafa sendiri yang membahas mengenai akhirat. Ada judulnya itu ternyata akhirat tidak kekal. Nah, mungkin di situ dijelaskan dengan lebih rinci gitu ya. Di sini hanya disebutkan
pendapatnya seperti itu gitu, dan memang pendapat ini juga mungkin cukup kontroversial gitu ya. Dan fokus buku yang terakhir ini memang sudah mendekati klimaks, karena di bab akhir dari buku ini yang berjudul Antara Pelita dan Cahaya itu dijelaskan mengenai konsep bersatu dengan Allah yang disebutkan Agus Mustafa pada judul buku ini, bahwa bersatu dengan Allah itu maksudnya perumpamaan dari Agus Mustafa itu Allah itu sebagai pelita raksasa gitu. Nah, makhluknya itu kita sebagai cahaya. Cahaya itu muncul karena ada pelita gitu. Itu hanya sebuah bayangan maya dari pelita tadi. Nah, cahaya, seberapa terangnya cahaya itu, ia tidak akan bisa jadi pelita gitu. Ia tetap cahaya, mau ia menjadi cahaya paling terang di antara cahaya-cahaya yang lain, tapi ia tetap tidak bisa menjadi pelita tadi gitu. Karena pelita lah yang menjadi awal munculnya cahaya itu. Nah, sama halnya dengan kita gitu. Allah itu bagaikan pelita dan kita tuh hanya cahaya. Jadi meskipun kita sudah merasa paling soleh atau paling tinggi derajatnya, kita tuh hanya sebagai makhluk gitu, tidak bisa menjadi pelita tadi. Nah, tapi ketika cahaya itu sudah berbaur menjadi sebuah cahaya yang paling tinggi, yaitu warna putih, nah disitulah kehendak atau ego seorang makhluk itu sudah melebur dan menyatu dengan ego dan kehendak Allah yang disebutkan sebagai bersatu dengan Allah, yang menjadi judul buku ini kayak gitu. Nah, itu tadi sekian review buku yang bisa aku sampaikan dari buku Bersatu dengan Allah karya Agus Mustafa ini. Kalau kalian penasaran dengan buku ini, kalian bisa langsung beli di online shop. Dan buku ini tuh terdiri dari 256 halaman dan 9 bab. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu bagaimana lebih rincinya, lebih detailnya dari penjelasan aku tadi, kalian bisa langsung cus beli bukunya, atau kalian juga bisa nonton kajian-kajiannya Agus Mustafa di channel YouTube-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.